Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Enggal Fujuluhur dengan NPM 222151087 dari jurusan Pendidikan Matematika kelas 2022C Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10 dan akan menjelaskan asbabun nuzulnya diturunkan surat Al-Kahfi serta keutamaan dari surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi jinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruja am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Asbabun nuzul diturunkannya surat Al-Kahfi. Melansir dari berbagai sumber, disebutkan terkait dengan keraguan kaum kafir Quraisy terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuktikannya, kaum kafir Quraisy Mekah mengirim utusan kepada para ulama dan cendekiawan kaum Yahudi di Madinah agar menanyakan beberapa perkara kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun hal yang ingin ditanyakan kaum Quraisy tersebut, yakni, tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tak mampu menjawabnya, ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Ketiga pertanyaan tersebut diantaranya yaitu tentang pemuda zaman dahulu kala yang musafir. Lalu, apa yang terjadi pada mereka? Karena disebutkan kisah pemuda tersebut sangat menarik. Selain itu, ada juga pertanyaan tentang seorang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghrib. Apa yang terjadi pada mereka? Lalu pertanyaan ketiga adalah tentang apa itu ruh. Kemudian
Mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan menanyakan ketiga pertanyaan tersebut. Rasulullah menjawab, "Besok pasti aku akan menjawabnya tentang pertanyaan yang kamu tanyakan," dengan tidak mengucapkan kalimat insya Allah. Kemudian, mereka menunggu jawaban dari Rasulullah SAW selama beberapa hari. Namun, Rasulullah tak kunjung mendapatkan wahyu selama 15 malam. Kaum Quraisy mulai ragu karena tak segera mendapatkan jawaban dari Rasulullah. Sementara Rasulullah SAW merasa bingung dan sedih karena tidak kunjung mendapatkan wahyu. Akhirnya, malaikat Jibril kemudian membawa wahyu, yakni surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi tersebut berisi tentang jawaban yang ingin ditanyakan kaum Quraisy di atas, yakni terkait pemuda Al-Kahfi, pengembara, serta ruh. Itulah asbabun nuzul diturunkannya surat Al-Kahfi yang perlu diketahui, sehingga semakin membuat kita paham apa makna dan arti dari surat Al-Kahfi. Selanjutnya yaitu keutamaan surat Al-Kahfi. Adapun beberapa keutamaan dari surat Al-Kahfi, yaitu yang pertama, mendapatkan cahaya di antara 2 Jumat. Adapun riwayatnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuknya sejauh antara dirinya dia dan Baitul Atiq." Ada juga riwayat lain yang menyebutkan tentang keistimewaan surat Al-Kahfi, yakni dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara 2 Jumat. Selanjutnya yang kedua, yaitu sebagai petunjuk cahaya di hari kiamat. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi sebagaimana diturunkan, maka baginya cahaya di hari kiamat dari tempat berdirinya hingga kota Mekah." Hadis riwayat An-Nasa'i As-Silsilah As-Sahihah. Yang ketiga adalah terlindung dari fitnah Dajjal. Hal ini seperti riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Kahfi sebagai berikut. "Maka barang siapa di antara kamu yang mendapatinya, yaitu mendapati zaman Dajjal, hendaknya ia membacakan atasnya ayat-ayat permulaan dari surat Al-Kahfi." Hadis riwayat Muslim. Keutamaan surat Al-Kahfi berikutnya yaitu mendapat ampunan segala dosa. Seperti diketahui, tidak ada manusia yang terhindar dari perbuatan dosa. Namun, tahukah kalian bahwa keutamaan surat Al-Kahfi ternyata bisa membuat seseorang yang membacanya diampuni dari segala dosa? Hal ini sesuai dengan sebuah riwayat yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara 2 Jumat." Keutamaan surat Al-Kahfi selanjutnya adalah terhindar dari godaan setan. Seperti diketahui, godaan setan seringkali jadi sumber utama manusia bisa melakukan perbuatan dosa. Karena itulah, setiap perbuatan dosa yang manusia perbuat berasal dari godaan setan, akan membuat setan tersebut merasa senang. Nah, menakjubkannya lagi, keutamaan surat Al-Kahfi yang artinya gua ini bisa membuat seseorang terhindar dari godaan setan. Sebuah hadis Ibnu Mardawi dari Abdullah bin Mughaffal mengatakan, "Sebuah rumah yang selalu dibacakan surat Al-Kahfi dan surat Al-Baqarah, maka rumah tersebut tidak akan dimasuki setan sepanjang malam tersebut,
Dengan demikian, bacalah surat Al-Kahfi agar terhindar dari gangguan setan yang terkutuk. Keutamaan Al-Kahfi lainnya adalah mendapat karunia dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keistimewaan membaca ayat Al-Quran tentunya bisa mendapat keberkahan, karunia, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk surat Al-Kahfi yang juga mengandung keutamaan serupa. Selain itu, seseorang akan mendapat cahaya keberkahan serta mendapat ketenangan jiwa dengan membaca surat Al-Kahfi. Sebuah riwayat menunjukkan betapa istimewanya ketika mengamalkan surat Al-Kahfi, yakni siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya dari kepala hingga kakinya, dan siapa yang membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad. Itulah keutamaan-keutamaan dari surat Al-Kahfi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.